Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok 1 Fenty Mutmainah dengan NIM 1262042010046, 2 Siska Kusniatul Maghfirah dengan NIM 1262042010055, ketiga Septiana Sari dengan NIM 1262042022129. Di sini kami akan menyampaikan materi tema 6 dengan judul Masa Skolastik Arab atau Filsafat Islam di Dunia Islam Timur. A. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. B. Hubungan filsafat dan agama. 1. Filsafat dengan agama sama-sama mengkaji tentang kebijakan tentang Tuhan. 2. Filsafat dan agama memiliki kekuatan daya gerak dan refleksif yang berasal dari manusia. 3. Filsafat dengan caranya sendiri berusaha menemukan hakikat sesuatu, baik tentang alam, manusia, maupun Tuhan. Sementara agama dengan karakteristiknya tersendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. 4. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal pikiran atau filsafat akan terjawab melalui wahyu atau agama. 5. Peran agama terhadap filsafat yaitu meluruskan filsafat yang spekulatif kepada kebenaran mutlak yang ada pada agama. 6. Peran filsafat terhadap agama yaitu membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak dengan pemikiran yang kritis dan logis. C. Para tokoh dan pemikirannya. 1. Al-Kindi, 2. Al-Farabi, 3. Ibnu Sina, 4. Ibnu Miskawai, 5. Imam Ghazali, 6. Suhrawardi. 1. Al-Kindi. Nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Ash'ad Ibnu Qais Al-Kindi. Lahir pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi sampai 260 Hijriah atau 873 Masehi. Al-Kindi lahir pada masa Abbasiyah dalam suasana intelektual dan sosiopolitik yang dinamis. Al-Kindi merupakan filsuf muslim pertama. Karya Al-Kindi mencapai 270 buah. Unsur-unsur filsafat dari pemikiran Al-Kindi. 1. Aliran Pitagoras tentang matematika sebagai jalan ke arah filsafat. 2. Pikiran Aristoteles dalam soal fisika dan metafisika. 3. Pikiran-pikiran Plato dan Aristoteles bersama-sama dalam soal etika. 4. Pikiran-pikiran Plato dan Aristoteles bersama-sama dalam soal kejiwaan. 5. Wahyu dan iman yang berhubungan dengan Tuhan dan sifatnya. 2. Al-Farabi. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Tarhan Abu Nasr Al-Farabi. Lahir di Wasit dekat Farab pada tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi dan wafat tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Karya-karya Al-Farabi diklarifikasikan ke dalam logika dan non-logika. Pemikiran filsafat Al-Farabi dalam bidang politik banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Objek kajian filsafat Al-Farabi meliputi 5 hal, yaitu 1. Ontologi, 2. Metafisika teologis, 3. Konsep kosmologi yang berkaitan dengan emanasi, 4. Jiwa rasional, 5. Filsafat politik. 3. Ibnu Sina. Nama lengkapnya ialah Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 Hijriah atau 1037 Masehi di Afsina. Ia adalah filsuf muslim ternama dengan penggunaan filsafat Aristoteles dan Neoplatonis yang sangat mumpuni. Karya Ibnu Sina meliputi 1. Bidang filsafat, Al-Najat dan Al-Shifa. 2.
bidang kedokteran, Al-Qanun fi At-Tib. 3. Ilmu jiwa atau psikologi, Ahwal al-Nafs. 4. Mistis, Risalah Al-Toir, Al-Mantiq Al-Masyriqiyah, dan Hai Ibnu Yaqzan. Pemikiran terpenting Ibnu Sina ialah falsafatnya tentang jiwa. 1. Jiwa tumbuhan. 2. Jiwa binatang. 3. Jiwa manusia. 4. Ibnu Miskawai. Nama lengkapnya ialah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawai. Ia adalah filsuf muslim yang hidup antara tahun 330 sampai 421 Hijriah atau 940 sampai 1030 Masehi. Lahir di Rey dan wafat di Isfahan. Keseluruhan karya Ibnu Miskawai berjumlah 18 buah yang sebagian besar mengkaji masalah jiwa dan etika. Pemikiran filsafat Ibnu Miskawai. 1. Konsep ketuhanan atau metafisika. 2. Konsep emanasi. 3. Konsep jiwa. 4. Konsep akhlak. 5. Konsep kenabian. Yang kelima adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Ia lahir di desa Ghazales dekat Tus. Ia hidup pada tahun 450 sampai 555 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Ia belajar di Tus, Jurjen, dan Nisyapur. Al-Ghazali adalah seorang fikih, teolog, dan sufi. Ia mahir dalam mengarang. Karya-karyanya berjumlah lebih dari 28 buah. Karyanya yang paling terkenal yaitu Ihya Ulumuddin atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Yang keenam yaitu Suhrawardi. Nama lengkapnya ialah Abu Al-Futuh bin Habasyi bin Amira As-Suhrawardi Al-Kurdi. Lahir pada tahun 549 atau 1153 di Suhraward. Namun ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Maktul yang terkait dengan tragedi kematiannya. Suhrawardi adalah sosok pemuda yang kreatif, dinamis, dan produktif. Ia termasuk jajaran filsuf yang aktif berkarya. Buah karyanya sudah lebih dari 50 buah. Klarifikasi karya Suhrawardi dipelopori oleh Louis Massignon yang terbagi dalam 3 teori. Yang pertama, karya di masa muda. Yang kedua, bercolak paripatis. Yang ketiga, simbiotik antara filsafat Ibnu Sina dan Plotinus. Sekian dari kami. Apabila ada kata atau salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mengingat kita masih sama-sama belajar. Akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.